Ada yang bertanya katanya, itu sudah diperiksa karena sidik jarinya semuanya itu hanya ditemukan sidik jari almarhum. Itu pertanyaan saya, Pak. Ini saya benar sekali lagi tidak mendahului ya, tapi kan boleh dong penasaran gitu sebagai masyarakat. Mungkin nggak sih Pak, kalau betul itu ada orang yang melakban seandainya itu, tapi sidik jarinya tidak nempel di lakbannya itu. Coba kalian lihat kawan-kawan video mereka yang mulai dari mencungkil jendela sampai mereka masuk ke dalam. Coba, si baju putih, garis putih, santai masuk ke dalamnya. Dan coba kalau ada wartawan-wartawan di sana, coba kalian foto kunci yang aku kasih tanda panah itu. Kan mereka cungkil dari samping, padahal jendela ini kan kuncinya di tengah. Soal yang ada kematian ya, seorang diplomat, kami monitoring itu, informasi awal sudah kami dapatkan, memang kami akan turun. Bunuh diri saya nggak percaya. Nggak percaya? Iya. Kenapa Mas nggak percaya? Nggak percayanya orangnya baik sih. Oke. Ya, tidak minum alkohol, tidak yang lain-lain, tidak punya riwayat yang buruk gitu. Untuk mengetahui siapa pelaku yang lain, dari CCTV sudah tadi lengkap itu. Mulai dari kejadian H-1 tidak ada orang luar, hanya itu aja. Tapi bisalah kita berandai-andai mungkin karena blank spot tadi nih, Pak itu tadi. Makanya saya tanya, ini CCTV ini ada nggak waktu jeda atau dipotong sehingga dihapus? Kalau selama 2 hari tidak ada, maka kita harus percaya Pak sama CCTV itu, bahwa tidak ada orang lain yang masuk kan. Nah mestinya asumsi itu kita kesampingkan dulu. Tapi kita punya gambaran sepertinya yang beredar saat ini ada detik yang terpotong. Detik Pak, bukan menit tapi ada sekitar kalau tidak salah 20 detik. Kalau memungkinkan ada detik yang loncat bahasanya. Ya kalau cuma detik itu kan tidak memungkinkan orang masuk kemudian dihapus kan. Saya nggak ngerti ya lah. Makanya Polda Metro Jaya ambil alih. Ada rekaman CCTV mengejutkan. Awas aja nih. Kalau misalkan ini pelakunya sampai nggak ketemu, atau misalkan nanti ujung-ujungnya nyeret petinggi-petinggi kayak kemarin, terus hukumannya nggak setimpal. Ada yang bertanya katanya, itu sudah diperiksa karena sidik jarinya semuanya itu hanya ditemukan sidik jari almarhum. Itu pertanyaan saya, Pak. Ini saya benar sekali lagi tidak mendahului ya, tapi kan boleh dong penasaran gitu sebagai masyarakat. Mungkin nggak sih Pak, kalau betul itu ada orang yang melakban seandainya itu, tapi sidik jarinya tidak nempel di lakbannya itu, bisa nggak sih Pak? Kalau saya pribadi ya, saya nggak percaya. Oke. Jadi kenapa? Kalaupun memang betul ada sidik jari hanya korban, kalau orang lain melakukan kan bisa pakai sarung tangan, bisa pakai apa yang dipersiapkan kan? Kan bisa saja. Betul, kalau ini kasus pembunuhan. Dan kalau ini juga kasus namanya bunuh diri, itu kita harus melihat dari arah mana itu namanya itu dililitkan. Kemudian pada saat melilit itu bernapas kan, dia sudah itu napas kan, bagaimana posisi tangan ini kan. Nah jadi saya melihat di sini memang unsur otopsi itu yang betul-betul rinci itu betul-betul dibutuhkan. Contohnya tadi kan, apakah dia masih bernapas atau sudah nggak ada seperti orang tenggelam. Yang kedua, apakah dia diberikan obat atau diberikan minum obat mungkin di mana dia menjadi tidak sadar. Kalau tidak sadar, dianya tidak sadar, bagaimana dia melibatkan kepalanya? Berarti kan ada orang melibatkan. Kan? Logikanya begitu kan? Kalau dia tidak sadar, menurut saya itu 100% pembunuhan. Soal yang ada kematian ya, seorang diplomat, kami monitoring itu, informasi awal sudah kami dapatkan, memang kami akan turun ya. Pertama begini, yang paling penting dalam konteks kematian itu, yang pertama adalah kami akan cek penyebab kematiannya. Ya, soal di publik macam-macam, nggak mungkin atau mungkin macam-macam metode kematian itu, apakah bunuh diri dan sebagainya menggunakan lakban itu sebagai satu metode yang dikenal oleh publik, ya macam-macam lah.
Ada yang itu bilang beberapa orang juga menggunakan itu, ada yang pakai metode kalau itu memang bunuh diri ya, bunuh diri yang umum, pakai tali dan sebagainya. Lah kami akan cek itu. Yang kedua kami juga akan cek rekam jejaknya, rekam jejak apakah memang korban itu memiliki rekam jejak yang dekat sekali dengan problem bunuh diri tersebut. Yang ketiga alat-alat yang ada di seputar sana, karena informasi awal masuk ke kami alat-alat, ya apakah alatnya ada dekat dengan korban ataukah jauh. Alat-alat ini ya termasuk HP dan sebagainya. Nah, itu akan kami cek, tapi informasi awal yang kami dapatkan konstruksi peristiwanya secara umum kami dapat. Tinggal kami dalamin apakah betul demikian. Demikian itu maksudnya soal HP, soal orang-orang yang ada dalam CCTV, soal constraint waktunya, soal background orangnya melakukan apa, tugas apa dan sebagainya, kami akan dalamin itu. Gitu. Tapi informasi awal kami sudah dapat. Nah, belum bisa kami publikasi karena memang kami belum melakukan pendalaman untuk mengklarifikasi betul atau tidak. Tanda-tandanya memang nggak mengarah ke bunuh diri. Kita belum bisa narik kesimpulan apapun, ya. Informasi yang masuk ke kami macam-macam, ya. Lah itu yang harus kami klarifikasi. Kalau itu bunuh diri, ya kami akan klarifikasi kenapa kok bunuh diri. Kalau itu tidak bunuh diri atau ada yang melakukan sebuah kejahatan, ya kita akan konstruksi peristiwanya apakah memungkinkan itu sebuah kejahatan. Jadi kami belum bisa menyimpulkan. Tapi konstruksi dari peristiwanya kami dapatkan secara umum, soal HP, soal komunikasi, soal CCTV, soal keberadaan orang yang di kos-kosan itu dan sebagainya kami sudah dapat di informasi awal. Kematian ya seorang diplomat, kami monitoring itu informasi. Ngompol mas, mau turun, mau monitoring. Itu bukan apa-apa. Fungsi dan manfaatnya ngompol mas nih apaan? Selama ini cuma ngejogrok doang kok. Kagak ada efek sampingnya. Masih mending cabe efek sampingnya mencret. Ngompol mas. Coba kalian lihat kawan-kawan video mereka yang mulai dari mencungkil jendela sampai mereka masuk ke dalam. Coba, si baju putih, garis putih, santai masuk ke dalam. Dan coba kalau ada wartawan-wartawan di sana, coba kalian foto kunci yang aku kasih tanda panah itu. Kan mereka cungkil dari samping, padahal jendela ini kan kuncinya di tengah. Ya coba dulu, karena menurutku kok sesantai itu ada orang yang meninggal di dalam, mereka santai lalu meninggalkan kamar dalam keadaan terbuka, ya kan? Ngapain mereka buka kamar itu kalau sementara dari jendela ini bisa orang keluar masuk loh, karena jendelanya nggak pakai teralis. Hanya CCTV yang bisa menjawab ini, ya. Hanya CCTV yang bisa menjawab ini, ya. Hanya CCTV. Semoga wartawan bisa nanti mencuri-curi. Coba kalian cek engsel kunci grendel jendela ini yang aku kasih tanda nanti. Coba ya. Karena menurutku aneh, setelah mereka ngambil video, mereka pergi walaupun hanya sebentar, tapi menurutku aneh. Harusnya ketika mereka buka jendela dan singkirkan gorden, mereka pasti langsung melihat korban almarhum. Ngapain dilanjut buka pintu, hanya ngambil video-video, dan si baju putih ngapain masuk ke dalam? Ngapain? Mengotori TKP. Ada apa? Kalau bunuh diri saya nggak percaya. Nggak percaya. Iya. Kenapa mas nggak percaya? Nggak percayanya orangnya baik sih. Oke. Ya, tidak minum alkohol, tidak yang lain-lain, tidak punya riwayat yang buruk. Gitu. Oke. Berarti orang yang nggak neko-neko ya. Oke. Kerja dan kerja saja itu. Oke. Kalau kesempatan Mas Hodirin
Apa sih pekerjaan Mas Daru ketika di sana? Seingat saya, Mas Daru membantu di bidang politik. Politik. Jadi untuk kasus Arya yang melilit mukanya, kepalanya dengan lakban yang menyebabkan dia tewas itu ya, sudahlah Anda baca aja di atas itu ya. Ya itu menurut saya udah top banget lah ya, udah betul lah itu. Ya karena apa? Karena tidak ada bukti. Penjaga kos mondar mandir itu karena disuruh istrinya, disuruh istri dari si korban yang menyuruh ngecek gitu loh, bukan inisiatif sendiri. Terus pintu kosnya itu kan tertutup di dalam. Netizen ya, namanya netizen kan berspekulasi menuduh. Udahlah, hentikan tuduhannya karena ya menurut saya temuan yang saya sampaikan kemarin, jadi caranya yang saya sebut kemarin ya, dengan cara melilit mukanya ya, yang hidung ini terakhir gitu loh, begitu klimaks ya tutup gitu. Nah itu bahayanya menyebabkan kematian. Itu dia, udah itu selesai. Kasus kematian diplomat Arya Daru, Polda Metro Jaya ambil alih. Ada rekaman CCTV mengejutkan. Awas aja nih, kalau misalkan ini pelakunya sampai nggak ketemu, atau misalkan nanti ujung-ujungnya nyeret petinggi-petinggi kayak kemarin, terus hukumannya nggak setimpal. Itu kebangetan sih sumpah. Kalau misalkan hukumannya nggak sebanding, ini masalahnya nyawa loh. Masa harus kalah sama jabatan? Tolong kalau misalkan ngusut kasus itu jangan dilihat orangnya siapa, pangkatnya apa. Kalau misalkan udah terbukti salah, ya udah tangkap. Biar rakyat tuh percaya kalau hukum di negara ini tuh benar-benar ada gitu loh. Keadilan tuh ada. Untuk mengetahui siapa pelaku yang lain, dari CCTV sudah tadi lengkap itu. Mulai dari kejadian H-1 tidak ada orang luar, hanya itu aja. Tapi bisalah kita berandai-andai mungkin karena blank spot tadi Pak Ito tadi. Makanya saya tanya, ini CCTV ini ada nggak waktu jeda atau dipotong sehingga dihapus? Kalau selama 2 hari tidak ada, maka kita harus percaya Pak sama CCTV itu, bahwa tidak ada orang lain yang masuk kan. Nah mestinya asumsi itu kita kesampingkan dulu. Tapi kita punya gambaran sepertinya yang beredar saat ini ada detik yang terpotong. Detik Pak, bukan menit, tapi ada sekitar kalau tidak salah 20 detik. Kalau memungkinkan ada detik yang loncat bahasanya. Ya kalau cuma detik itu kan tidak memungkinkan orang masuk kemudian dihapus kan. Saya nggak ngerti ya lah. Makanya itu kita kan sekarang ini kan meraba-raba dari bukti-bukti yang tidak lengkap gitu loh jadinya. Jadi kembali ya Pak, untuk menentukan siapa itu tadi karena ini dari rekaman itu nggak ada, ini ya itu perkiraan itu bisa disingkirkan dulu lah. Kita pakai kemungkinan yang lebih ada daripada alat bukti yang ada. Ahli digital forensik soroti 3 kejanggalan CCTV kasus kematian diplomat Arya Daru belum pernah diungkap polisi. Kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan masih menyisakan tanda tanya besar. Pakar digital forensik Abimanyu Wajowijatat yang akrab disapa Abah mengungkap sejumlah temuan penting yang dinilainya belum tersentuh oleh penyelidikan kepolisian sejauh ini. Menurut Abah, terdapat 3 aspek teknis pada rekaman CCTV sebelum kematian Arya yang luput dari pembahasan publik maupun aparat penegak hukum. Ia pun mendorong agar pihak berwenang lebih cermat dalam menganalisis bukti digital termasuk rekaman video. Hal pertama yang disoroti Abah adalah sensor gerak pada lampu yang terpasang di dekat kamar Arya. Dalam salah satu rekaman CCTV, lampu tersebut tampak menyala secara otomatis ketika Arya melintasinya, indikasi bahwa lampu menggunakan sistem sensor gerak. Namun pada video lain yang menunjukkan penjaga kos berjalan di area yang sama, lampu tersebut tidak menyala. Bagi Abah, hal ini harusnya menjadi bahan penyelidikan lebih lanjut oleh polisi karena bisa mengindikasikan adanya gangguan teknis, manipulasi atau aktivitas mencurigakan lainnya. Gak ada yang bahas kenapa lampunya nggak nyala pas dilewati orang lain. Polisi harusnya tanya soal ini, tegas Abah. Dilansir dari TV1news.com Rabu 16 Juli 2025.